Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sudah tidak sanggup menanggung tekanan hidup. Dia pun memilih untuk melompat di gedung. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia masih sempat melontarkan ejekan kepada malaikat maut di neraka. Saat ia terjun bebas dan berpikir bahwa ajalnya sudah dekat, ia tiba-tiba membuka mata dan menyadari bahwa ia belum mati. Lebih mengejutkan lagi, malaikat maut benar-benar muncul di hadapannya. Malaikat maut itu membawanya ke alam neraka. Karena pria tersebut tidak menghargai hidupnya sendiri, malaikat maut memutuskan untuk memberinya hukuman. Ia harus menjalani reinkarnasi dan merasakan 12 jenis kehidupan yang penuh penderitaan dan juga 12 kematian. Wajah pria itu langsung dipenuhi keputusasaan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa kesalahannya hingga pantas menerima nasib ini? Selama hidup ia sudah menderita dan kini setelah mati, ia masih harus menanggung lebih banyak penderitaan. Saat itulah malaikat maut berbicara, kesalahanmu adalah kau terlalu cepat bertemu denganku. Kita pun dibawa flashback ke 7 tahun yang lalu. Pria itu bernama Yije. Dia sedang dalam perjalanan menuju wawancara kerja ketika ia menyaksikan peristiwa aneh. Sebelum ia memasuki gedung, seorang pria di depan perusahaan itu menabrakkan dirinya ke mobil dan melakukan bundir. Dalam sekejap mata, darah berceceran dan tubuh pria itu jatuh tepat di depan Yije. Yang lebih aneh lagi, pria tersebut sebelum meninggal dengan erat mencengkeram tangan Yije. Yije yang belum pernah mengalami kejadian seperti ini merasa sangat terguncang. Bahkan ketika ia tiba di ruang wawancara, ia masih terjebak dalam keterkejutan. Saat pewawancara memanggil namanya berulang kali, Yije baru tersadar. Namun, keterlambatannya menjawab membuat ia langsung gagal dalam wawancara tersebut. Meskipun kehilangan pekerjaan berharga itu, Yije tidak menyerah. Namun, di bawah tekanan hidup yang berat, ia harus mengambil pekerjaan paruh waktu yang sulit. Di siang hari ia bekerja keras, dan pada malam hari ia mengemudikan taksi. Meski sering dihadapkan pada pelanggan mabuk yang suka mengganggu, Yije memilih untuk tetap menahan diri dan tidak mempermasalahkan hal itu. Ia yakin, jika ia terus berusaha keras, suatu saat Tuhan pasti akan tergerak oleh usahanya. Syukurlah, akhirnya doa Yije tidak diabaikan. Setelah selama 7 tahun menghadapi berbagai kegagalan dan penolakan, kini sebuah perusahaan besar akhirnya memberinya kesempatan. Perusahaan itu bernama Taekang. Meski Yije tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan, pewawancara memperhatikan bahwa ia telah berusaha keras untuk mendapatkan berbagai sertifikasi di waktu luangnya. Hal ini membuat mereka mengakui kerja keras dan ketekunannya. Kamu benar-benar orang yang mengagumkan, kata pewawancara. Yije pun merasa bahwa keberuntungannya mulai berubah, tetapi kenyataan segera membuktikan sebaliknya. Sebelum ia keluar dari gedung perusahaan, Yije menerima telepon dari seorang teman. Teman tersebut mengabarkan bahwa uang tabungan hasil jerih payah Yije habis karena investasi yang gagal. Marah dan kecewa, Yije segera mendatangi rumah temannya untuk meminta penjelasan, hanya untuk menemukan bahwa temannya telah melarikan diri. Dalam keputusasaan, Yije berusaha mencari dukungan dari pacarnya. Namun, ia justru melihat pacarnya menerima bunga dari seorang pria kaya yang mengendarai mobil mewah. Merasa tidak pantas untuk pacarnya, Yije dengan tegas memutuskan hubungan mereka. Apa? Tanya pacarnya terkejut. Namun Yije hanya berkata, melihatmu membuang waktu bersama orang seperti aku membuatku merasa bersalah. Kita akhiri saja di sini. Setelah mengucapkan itu, Yije pergi dengan hati yang hancur. Tak lama kemudian, hujan deras turun, membasahi tubuhnya yang sudah lelah dan kehilangan semangat. Saat Yije pulang, ia mendapati barang-barangnya telah dibuang oleh pemilik rumah karena ia terlambat membayar sewa. Komputer dan dokumen-dokumennya basah oleh hujan, membuat satu-satunya harapan yang tersisa lenyap. Hidupnya kini terasa semakin tidak berarti. Kabar buruk lainnya datang ketika perusahaan besar yang memberinya harapan ternyata juga menolaknya. Melihat kartu ujian yang tergeletak basah di tanah, Yije merasa seluruh dunia benar-benar melawannya. Dalam keadaan yang benar-benar putus asa, Yije memutuskan bahwa ia tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan hidup.
Pada malam itu, ia dengan langkah mantap menuju ke atap gedung. Dengan tatapan kosong ke kejauhan, ia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Kematian bukanlah sesuatu yang aku takuti. Itu hanyalah cara sederhana untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Yije melompat dari atap. Di sampingnya terdapat surat wasiat dan panggilan telepon dari ibunya yang tidak sempat ia jawab. Namun, yang mengejutkan, Yije tidak mati. Sebaliknya, ia menemukan dirinya berada di dalam sebuah pesawat jet mewah. Apakah sekarang bahkan untuk mati pun perlu naik pesawat? Atau mungkin aku sedang dalam perjalanan ke surga? Pikirnya. Saat Yije melihat cermin, ia melihat wajah asing yang bukan miliknya. Kebingungan melanda sampai tiba-tiba terdengar suara perempuan yang menginterupsi lamunannya. Kematian bukanlah sesuatu yang aku takuti. Itu hanyalah cara sederhana untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Bukankah ini adalah kata-kata yang kamu tulis di surat wasiatmu? Kenapa bisa ada di tanganku? Tanya suara itu. Perempuan tersebut kemudian menjelaskan, sebenarnya kamu sudah mati. Aku adalah malaikat maut. Yije terpaku mendengar penjelasannya. Malaikat maut itu menambahkan, penyesalanmu terhadap kehidupan sebelum mati membuatku merasa dihina. Maka dari itu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu neraka yang sesungguhnya. Setelah berkata demikian, malaikat maut membuka kacamata dan menunjukkan mata merah menyala. Ia membawa Yije ke dalam kegelapan neraka. Dengan nada dingin ia berkata, aku menghentikanmu menuju neraka karena kau telah melecehkan hukum kematian. Aku akan memastikan kamu memahami arti sebenarnya dari penderitaan neraka. Yije hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat malaikat maut tiba-tiba mencengkeramnya dan membawanya ke tepi laut kegelapan. Malaikat maut menjelaskan bahwa Yije akan mengalami 12 kematian yang berbeda. Jika ia mampu menghindari takdir kematian di salah satu kehidupan tersebut, ia akan diberi kesempatan untuk menggantikan pemilik tubuh itu dan melanjutkan hidupnya. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, katanya. Jika Yije gagal dan mati 12 kali, ia akan dilempar ke neraka untuk selamanya tanpa kesempatan reinkarnasi. Setelah menyelesaikan penjelasannya, malaikat maut menghilang tanpa jejak. Yije kini harus menghadapi nasibnya, memasuki 12 kehidupan yang penuh risiko dan ketakutan, sambil berjuang untuk bertahan hidup melawan waktu dan kematian yang selalu mengintai. Sebuah kilas balik tiba-tiba memenuhi pikiran Yije. Ia menyadari bahwa tubuh yang kini ia tempati adalah milik putra seorang bos besar dari perusahaan yang pernah ia lamar. Pemilik tubuh ini hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Bahkan sampai menganggap memiliki 3 jet pribadi di rumah adalah hal biasa. Menyadari latar belakang hidup yang begitu menggiurkan, Yije merasa sangat bersemangat. Ia teringat kata-kata malaikat maut sebelumnya. Jika ia bisa bertahan hidup dengan kemampuannya sendiri, ia akan mendapatkan hak untuk melanjutkan kehidupan sebagai pemilik tubuh tersebut. Hidup seperti ini adalah impian Yije yang selama ini tak terjangkau. Namun, sebelum Yije selesai menikmati kebahagiaan barunya, mesin pesawat mendadak terbakar. Asap tebal memenuhi kabin, dan pesawat mulai menukik tajam, hingga sebuah celah besar terbuka di badan pesawat. Dalam hitungan detik, seluruh penumpang terlempar keluar dari pesawat. Bagaimana aku bisa bertahan hidup dengan cara seperti ini? Bahkan Superman pun akan terbakar habis di sini, protes Yije dalam hati. Namun, sebelum ia sempat mengutuk lebih jauh, pesawat itu meledak dahsyat menghancurkan tubuhnya. Begitulah, kehidupan pertama Yije pun berakhir dengan tragis. Ketika Yije tersadar kembali, ia mendapati dirinya berada di tempat yang aneh, kantor malaikat maut. Sebelum ia sempat menceritakan pengalamannya, ia melihat angka di jam besar di ruangan itu berubah dari 12 menjadi 11. Tanpa banyak bicara, malaikat maut segera menyiapkan senjata dan mengisinya dengan peluru. Tanpa memberi waktu bagi Yije untuk memprotes, ia dikirim ke kehidupan berikutnya. Tubuh Yije perlahan jatuh, dan kali ini ia menemukan dirinya berada di udara terbuka, mengenakan baju olahraga berwarna merah terang. Berkat pengalaman sebelumnya, Yije tidak terlalu terkejut. Tetapi ia mengeluh, bukankah seharusnya ada peluang untuk bertahan hidup? Setidaknya beri aku parasut. Namun, sebelum ia sepenuhnya panik, seorang pilot tiba-tiba muncul dan meraih tubuhnya.
membantu menstabilkan posisinya di udara. Pada saat itu, sebuah kristal memori menyusup ke dalam tubuh Yi-jae dan kenangan tubuh baru ini mulai mengalir ke pikirannya. Ternyata pemilik tubuh ini adalah seorang atlet olahraga ekstrem yang pernah memecahkan 4 rekor dunia. Lompat parasut yang sedang ia lakukan ini adalah tantangan berikutnya yang sedang ia kejar. Yi-jae kini harus memanfaatkan kemampuan tubuh ini untuk bertahan hidup dari ujian yang tampaknya semakin sulit dan berbahaya. Tantangan yang harus dilakukan adalah melompat tanpa parasut dari ketinggian dan mendarat dengan tepat di jaring pengaman yang telah dipasang di target di daratan. Jika berhasil, Yi-jae akan menerima hadiah sebesar 17 miliar rupiah dari sponsor iklan. Setelah sepenuhnya menyerap ingatan tubuh baru ini, rasa percaya diri perlahan muncul dalam diri Yi-jae. Ia mulai merasakan bahwa kemampuan asli tubuh tersebut kini telah berpindah ke dirinya. Dengan keyakinan baru, Yi-jae memutuskan untuk mengikuti alur tantangan ini dan mempertaruhkan segalanya. Sementara itu, di sebuah stasiun televisi, gubernur dan para staf menonton dengan tegang siaran langsung lompatan Yi-jae. Mereka bahkan berjanji memberikan libur bersama jika rating siaran ini mencapai lebih dari 25%. Di sisi lain, Yi-jae dengan cepat menemukan titik pendaratannya dan mulai menyesuaikan tubuhnya untuk mengontrol arah dengan mengurangi hambatan angin. "Ayo!" teriaknya penuh semangat. Rating siaran melonjak cepat dari 19% ke 20% hingga hampir mencapai target 25%. Yi-jae pun semakin mendekati hadiah 17 miliar rupiah itu. Ia berteriak yakin bahwa dirinya pasti berhasil. Namun, kenyataan berkata lain. Di detik berikutnya, ia kehilangan kendali dan gagal mendarat dengan tepat, yang menyebabkan dirinya tewas seketika. Para penonton di tempat kejadian terkejut dan terdiam. Meski Yi-jae kembali gagal, stasiun televisi berhasil mencetak rekor dengan rating siaran yang melampaui 30%. Ketika Yi-jae tersadar lagi, ia mendengar suara malaikat maut di belakangnya. "Kau pikir melompat dari pesawat tanpa parasut itu bukan tindakan gegabah?" tanya sang malaikat maut dengan nada mengejek. Yi-jae berusaha untuk berbicara dengannya, tetapi malaikat maut tidak ingin membuang waktu. Tanpa ragu, ia kembali menembakkan senjatanya, mengirim Yi-jae ke tubuh reinkarnasi ketiganya. Saat tersadar di kehidupan barunya, Yi-jae mendengar suara tawa rekan-rekan di sekitarnya. Mereka sedang menonton tayangan ulang kematian Yi-jae sebelumnya di udara. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu? Ejek mereka. Yi-jae yang belum tahu siapa pemilik tubuh yang kini ia tempati, merasa marah hingga mengepalkan tinjunya. Namun, sebuah cahaya ingatan tiba-tiba menembus tubuhnya, menyadarkannya bahwa ini adalah kehidupan ketiganya setelah insiden-insiden sebelumnya. Ia teringat pada perjanjian dengan malaikat maut. Hanya jika ia berhasil menyelamatkan tubuh yang ia tempati dari kematian, ia bisa keluar dari siklus reinkarnasi ini dan memulai hidup baru. Tapi tubuh barunya ini tampak normal dan sehat, jauh dari kesan akan menghadapi bahaya. Yi-jae kini harus mencari tahu tantangan apa yang akan datang dan bagaimana cara untuk bertahan hidup kali ini. Saat itu, perhatian Yi-jae tertuju pada buku catatan yang berisi surat wasiat. Setelah membacanya, ia menyadari bahwa tubuh yang kini ia tempati adalah milik seorang siswa bernama Hyoksu. Hyoksu adalah anak malang yang sering menjadi korban perundungan oleh para pembuat onar di sekolah. Hidupnya sehari-hari penuh dengan penderitaan, baik dipukuli maupun diperas. Sebenarnya, Hyoksu ingin menceritakan hal ini kepada ibunya. Tetapi setiap kali melihat ibunya yang lelah bekerja keras untuk membesarkannya sendirian, ia merasa enggan untuk menambah beban pikiran sang ibu. Akhirnya, Hyoksu memutuskan untuk memendam masalah ini sendiri. Namun, semakin ia menahan diri dan tidak melawan, para tukang buli justru semakin menjadi-jadi. Mereka terus saja menyiksanya tanpa alasan yang jelas, membuat Hyoksu bertanya-tanya apa kesalahannya hingga diperlakukan seperti itu. Hari demi hari ia harus menahan rasa sakit dan penghinaan yang terus-menerus. Hingga suatu hari Hyoksu tidak tahan lagi. Ia mengancam para tukang buli, mengatakan bahwa jika mereka tidak berhenti mengganggunya, ia akan melompat dari atap dan membuat masalah besar. Namun, ancaman itu tidak berpengaruh sedikit pun. Bahkan,
Yo In-so dengan sinis berkata, "Meski kau mati, tidak ada yang akan peduli." Ucapan itu menusuk hati Hyuk-soo. Ia teringat keluarganya yang penuh penderitaan dan semua penghinaan yang ia alami. Ia merasa tidak sanggup lagi menahan semua beban tersebut dan akhirnya memutuskan untuk benar-benar melompat dari atap. Namun, sebelum ia melakukannya, tepat setelah menulis surat wasiat, Yi-jae memasuki tubuhnya. "Astaga," gumam Yi-jae, "kenapa aku harus berada dalam tubuh seorang siswa yang menjadi korban perundungan?" Meski awalnya putus asa, Yi-jae kemudian menemukan harapan baru. Ia menyadari bahwa jika Hyuk-soo meninggal karena bundir, maka ia bisa mencegah hal itu dan melanjutkan hidup tanpa harus kembali mengalami reinkarnasi. Dengan penuh semangat, Yi-jae merasa bahwa ini adalah cara cerdiknya untuk keluar dari lingkaran kehidupan yang terus berulang. Namun, rencana Yi-jae terganggu ketika salah satu tukang buli datang menghampirinya setelah melihat rekaman video. Si tukang buli mendorongnya sambil bertanya mengapa ia tertawa sendirian. Apa yang tidak disadari oleh tukang buli itu adalah bahwa Hyuk-soo kini telah digantikan oleh jiwa Yi-jae, seorang pria berusia lebih dari 30 tahun. Saat si tukang buli mencoba memaksa Yi-jae untuk melakukan tugas-tugas mereka, Yi-jae dengan tenang mengambil kursi di dekatnya dan langsung menghantamkannya ke arah tukang buli tersebut. "Apa yang kau lihat?" seru Yi-jae kepada yang lain. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengalahkan para pengikut Yo In-so. Yi-jae bahkan mencekik leher Yo In-so dan memperingatkannya untuk tidak pernah lagi mengganggunya. Namun, sebelum Yi-jae sempat merayakan kemenangan kecilnya, tiba-tiba ia dipukul oleh seseorang dari belakang, membuatnya jatuh ke tanah. Saat Yi-jae hendak membalas serangan lawannya, ia menyadari bahwa tubuh Hyuk-soo yang kini ia tempati terlalu kecil dan lemah. Akibatnya, ia hanya bisa pasrah menerima pukulan. Beruntung, bel berbunyi menandai dimulainya pelajaran, dan Yi-jae berhasil lolos dari situasi itu. Meskipun ia tahu bahwa Yo In-so dan pengikutnya bukan apa-apa, ada satu orang yang membuatnya gentar, si baju putih yang bernama Sung-hoon. Orang itu terlalu kuat, dan meskipun Yi-jae mengerahkan seluruh tenaga, ia tetap tidak bisa mengalahkannya. Yi-jae pun merasa bingung bagaimana cara menghadapi situasi ini. Setelah sekolah, karena penghinaan yang terjadi pada siang hari, Yi-jae kembali diculik oleh para tukang buli ke gedung olahraga. Dalam momen krisis itu, Sung-hoon tampak tidak tega dan menghentikan para tukang buli. Namun, tindakan itu justru membuat pemimpin mereka marah besar dan melampiaskan amarahnya pada Sung-hoon. Saat suasana semakin memanas, tiba-tiba seorang siswi populer lewat. Pemimpin mereka segera mengubah sikapnya menjadi penjilat dan menghentikan tindakannya. Melihat ini, Yi-jae berpikir bahwa siswi itu mungkin orang yang baik. Namun, ketika ia berbicara, siswi itu justru menghina Yi-jae dengan menyebutnya pengecut. Yi-jae pun menyadari bahwa siapapun yang bergaul dengan tukang buli seperti itu bukanlah orang baik. Walaupun kembali menerima pukulan, Yi-jae menyadari sesuatu yang aneh. Ia bertanya-tanya mengapa Sung-hoon yang jelas-jelas sangat kuat mau saja menjadi pengikut Yo In-so. Hal itu membuat Yi-jae penasaran. Ia mulai berpikir bahwa jika ia bisa memecah hubungan antara pemimpin mereka dan Sung-hoon, situasi mungkin akan menjadi lebih mudah baginya. Di waktu istirahat, saat berada di toilet, Yi-jae mendekati Sung-hoon dengan hati-hati dan bertanya mengapa orang sekuat dirinya mau mendengarkan perintah Yo In-so. Sung-hoon dengan enggan mengakui bahwa ia sebenarnya tidak suka dengan Yo In-so. "Benar sekali," katanya, "bahkan orang sepertimu yang lemah bisa menjatuhkannya." Itu benar-benar konyol. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Yo In-so tiba-tiba muncul di toilet. Ia langsung mencengkeram dagu Sung-hoon dan mengejek, menanyakan apakah bagian tubuh yang ia pukul kemarin masih sakit. "Kalau masih sakit, jangan pernah melawanku lagi," ancamnya. Setelah memarahi Sung-hoon di toilet, Yo In-so dengan santai melanjutkan aktivitasnya. Namun, begitu Yi-jae dan Sung-hoon keluar, Yi-jae akhirnya memahami alasan sebenarnya mengapa Sung-hoon tunduk pada Yo In-so. Ternyata, Yo In-so memiliki seorang kakak kelas yang menjadi pendukung utamanya. Tanpa dukungan tersebut, Sung-hoon tidak akan perlu mematuhi perintahnya. Sementara Yi-jae memutar otak untuk menghadapi situasi ini,
tiba-tiba Yo In-so mendatanginya. Tanpa basa-basi, ia menekan kepala Yi-jae ke dalam mangkuk makanannya. Yo In-so berpikir bahwa Yi-jae akan belajar dari kejadian sebelumnya dan tidak berani melawannya lagi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Yi-jae langsung membalikkan mangkuk mie di atas kepala Yo In-so dan pergi dengan penuh percaya diri. Dipenuhi amarah, Yo In-so berniat memanggil teman-temannya untuk menghukum Yi-jae. Namun, Sung-hun menghentikannya dan dengan santai berkata bahwa ia sebaiknya membersihkan diri dulu. Sikap ini bukan tanpa alasan. Ternyata Sung-hun telah setuju dengan rencana Yi-jae untuk tidak ikut campur dalam rencana balas dendam Yi-jae. Yi-jae mengatakan bahwa dengan begitu, target utama akan tetap dirinya. Di tengah suasana kantin yang penuh dengan tawa mengejek dan tatapan jijik dari siswi populer, Yo In-so merasa dipermalukan. Ia pun melarikan diri ke atap sekolah dan segera mencari kakak kelasnya yang menjadi pendukung utama. Di sana ia mengarang cerita tentang betapa mengerikannya Yi-jae, berharap agar kakak kelasnya mau membalas dendam untuknya. Tak lama kemudian, kakak kelas itu bersama sekelompok orang mulai mencari Yi-jae di seluruh sekolah. Sung-hun yang mengetahui rencana ini memberitahu Yi-jae dan bertanya apa langkah selanjutnya. Ia khawatir akan ikut terseret dalam masalah ini. Yi-jae dengan penuh percaya diri menjawab, rencana itu adalah diriku sendiri. Saat itu juga kakak kelas Yo In-so tiba di kelas mereka. Tanpa banyak bicara, ia mendorong salah satu siswa di depannya dan langsung berjalan ke arah Sung-hun. Dengan nada mengancam, ia bertanya, "Apa kamu yang telah menghina Yo In-so?" Sung-hun menjawab dengan tenang, "Kali ini bukan aku." Kakak kelas itu bingung dan bertanya, "Kalau begitu, siapa pelakunya?" Yo In-so dengan cepat menunjuk Yi-jae. Kakak kelas itu dengan ekspresi tak percaya mendekati Yi-jae untuk melihat siapa sebenarnya orang yang telah berani melawan kelompok mereka. Kakak kelas yang bernama Kim Sung itu memandang Yi-jae dari atas ke bawah dengan ekspresi penuh keraguan. Namun, ketika Yi-jae mengangkat kepalanya, kakak kelas itu langsung merasa bingung. Sosok yang dikatakan Yo In-so sebagai orang yang sangat menyeramkan dan berbahaya, ternyata terlihat seperti orang yang polos dan jujur. Dengan wajah yang tampak tidak bersalah, Yi-jae terlihat seperti anak domba yang sama sekali tidak berbahaya. Kakak kelas itu menjadi ragu. Jika orang-orang tahu bahwa dia membawa sekelompok anak buah hanya untuk menindak seseorang seperti Yi-jae, reputasinya akan hancur. Dia memalingkan pandangannya ke Yo In-so dan berkata dengan nada marah, "Benarkah kau memanggilku hanya untuk menghadapi orang seperti ini?" Yo In-so mencoba menjelaskan, "Tidak, bukan seperti itu. Dia tiba-tiba menyerangku." Namun kakak kelas memotong, "Maksudku, kau bahkan tidak bisa mengurus orang seperti ini sendiri." Yo In-so mencoba memohon, tapi kakak kelas yang sudah kehilangan kesabaran malah berniat memukulnya. Sebelum pergi dia berkata, "Jangan pernah bilang pada siapapun kalau kau mengenalku." Melihat situasi itu, Yi-jae hanya tersenyum tipis. Dia tahu untuk orang seperti kakak kelas tersebut, yang terpenting adalah menjaga citra dan reputasi. Yi-jae sangat memahami kelemahan mereka. Jika sesuatu tidak memberikan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan, hal itu akan ditinggalkan begitu saja. Setelah kejadian ini, Yo In-so kehilangan muka, pendukung utamanya, dan bahkan rasa hormat dari teman-temannya. Bahkan, gadis yang selama ini ia sukai menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna. Namun, ketika Yi-jae merasa bahwa semuanya akan berjalan lancar mulai saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Yo In-so yang harga dirinya telah dihancurkan, memutuskan untuk membalas dendam. Di tengah malam, saat Yi-jae tidak menyadarinya, dia menyerang dengan sebuah bata, menghantam kepala Yi-jae. Yi-jae tak pernah menduga bahwa setelah semua usaha dan strategi untuk melindungi dirinya, dia akhirnya harus mati di tangan Yo In-so yang penuh amarah. Tubuh Yi-jae perlahan kehilangan tanda-tanda kehidupan dan kesadarannya kembali ke ruang kematian. Dia bergumam dengan marah, "Orang ini pasti gila. Hanya karena masalah sekecil ini, dia sampai menghabisiku. Saat dia merundung orang lain, kenapa dia tidak berpikir dua kali
Sekarang, hanya karena dia merasa sedikit terhina, dia bertindak begitu berlebihan. Seandainya aku tahu, aku akan menghukumnya lebih keras. Namun, malaikat maut mencemoohnya. Kau yang sedang dihukum masih saja memikirkan cara menghukum orang lain. Ketika perempuan itu kembali mengeluarkan pistolnya, Yije tidak bisa menahan diri lagi. Dia mulai merasa bahwa malaikat maut telah menipunya. Yije mencurigai bahwa kematian Hyoksu sebenarnya bukan karena bundir, melainkan malaikat maut sengaja menyembunyikan kebenaran darinya. Merasa dipermainkan, Yije menantang malaikat maut yang dengan murka melemparnya hingga terhempas. Malaikat maut berkata, "Aku tidak perlu berbohong. Meskipun melihatmu berjuang untuk hidup itu cukup menghibur, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang tenaga dengan kebohongan. Itu sama sekali tidak perlu. Jika kau berani membantahku lagi, aku akan menghancurkan mulutmu." Melihat amarah malaikat maut, Yije terpaksa mengalah. Dia berharap bahwa kali ini malaikat maut akan memberinya kehidupan yang lebih mudah. Namun, malaikat maut hanya tertawa sinis dan berkata bahwa itu akan terlalu membosankan. Dia berjanji akan membuat Yije merasakan lebih banyak penderitaan yang diakibatkan oleh kematian. Ketika Yije membuka matanya, dia menemukan dirinya dalam situasi yang mengerikan. Kali ini, saat ia baru memasuki kehidupan barunya, dia sudah dalam keadaan terikat erat. Suara ancaman menggema di sekelilingnya. Sebelum dia sempat memahami situasi, beberapa pria berbaju jas menuangkan seember air panas ke tubuhnya. Setelah mengalami penyiksaan brutal, Yije akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Di mana perempuan dan uang itu? Salah seorang pria bertanya. Yije, yang baru saja memasuki tubuh ini masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jelas bahwa bos mafia tidak sabar menunggu jawaban, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Yije. Saat sebuah palu besar mendekat ke arahnya, tiba-tiba sebuah kristal memori muncul dan menyatu dengan tubuh Yije. Dalam sekejap, informasi mengalir deras ke dalam pikirannya. Yije akhirnya mengetahui bahwa tubuh yang dia huni saat ini adalah milik seorang pria bernama Lee Juhun. Lee sebelumnya adalah anggota sebuah organisasi penjahat besar yang bertugas menghabisi para bos mafia. Namun, Lee terjebak dalam pesona seorang perempuan, kekasih bos mafia. Dalam sebuah misi, Lee jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kekasih bos mafia. Untuk bisa melarikan diri bersama perempuan itu, Lee mencuri uang tunai sebesar 20 miliar rupiah dari bos mafia. Sayangnya, sebelum dia berhasil bertemu perempuan itu, dia tertangkap oleh bos mafia. Yije merasa tidak percaya dengan nasibnya kali ini. Kehidupan macam apa ini? Ini benar-benar seperti drama murahan. Keluhnya, tidak tahu harus menangis atau tertawa. Untungnya, Yije mewarisi kekuatan fisik Lee Juhun. Dalam sekejap mata, dia berhasil menjatuhkan semua anggota mafia yang ada di tempat itu. Setelah itu, dia naik ke sepeda motor dan melakukan aksi lompat dari kendaraan yang hanya bisa dilakukan dalam game. Sementara itu, anak buah bos mafia yang terbangun segera melaporkan kejadian tersebut kepada bos mereka. Setelah mendengar bahwa Lee Juhun berhasil melarikan diri, bos mafia segera menawarkan hadiah sebesar 2 miliar yuan untuk menangkapnya, dengan harapan bisa memulihkan martabat yang hilang. Tawaran hadiah ini akhirnya menarik perhatian pihak berwenang yang ikut terlibat untuk menangkapnya. Untuk menghindari pengejaran, Yije tidak punya pilihan selain membawa sepeda motornya ke pusat perbelanjaan. Namun, dia tetap tidak bisa melarikan diri karena sekumpulan penjahat dengan sepeda motor terus mengejarnya dan akhirnya mengepungnya di tengah pusat perbelanjaan. Yije merasa seperti akan mengalami nasib yang sama lagi. Namun saat itu, sebuah lift tiba-tiba berhenti di lantai 1. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan naik ke atap gedung. Tak lama setelah itu, para penjahat yang sudah bersembunyi muncul kembali. Meskipun Yije tahu dirinya tak punya tempat lagi untuk melarikan diri, dia tetap berusaha untuk mencari celah untuk bertahan hidup. Dia nekat melompat ke kolam renang dan akhirnya berhasil menghindari para penjahat. Karena kolam penuh air, alat pelacak yang tersembunyi di tubuhnya juga menjadi tidak berfungsi.
Tindakan nekat Yije membuat orang-orang yang menyaksikan terkejut. Namun bagi Yije yang baru saja lolos dari maut, dia merasa lega karena akhirnya bisa mewarisi kekayaan 10 miliar rupiah dan seorang wanita cantik. Hidupnya yang penuh keberuntungan ini terasa seperti cerita dalam novel, dan dia merasa bahwa hidupnya yang indah baru saja dimulai. Namun, saat dia dan wanita tersebut saling berbagi kisah perjuangan hidup, Yije terkejut saat wanita itu mengkhianatinya demi uang 20 miliar. Dengan suara keras, Yije jatuh tergeletak. Seketika kesadarannya kembali ke tempat malaikat maut. Yije tidak bisa menahan amarahnya dan mulai mengumpat. Tindakannya ini membuat malaikat maut yang ada di depannya tertawa terbahak-bahak. Malaikat maut mengejeknya, mengatakan bahwa Yije hanyalah pria bodoh yang bahkan tidak bisa mengetahui apakah seorang wanita benar-benar menyukainya atau tidak. Malaikat maut juga menjelaskan bahwa takdir asli Lee Ju-hun memang berakhir di tangan wanita tersebut. Ini berarti bahwa meskipun Yije telah menukar tubuhnya, takdirnya tetap tidak berubah. Malaikat maut merasa heran dan berkata, "Bagaimana mungkin ada orang seperti kamu yang begitu sederhana pikirannya?" Namun, malaikat maut tidak tahu bahwa semua ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Yije sejak awal. Ternyata alamat yang diberikan Yije kepada wanita itu pada awalnya memang salah. Sesungguhnya Yije sudah menyembunyikan uang 20 miliar jauh-jauh sebelumnya. Dengan taktik ini, dia bisa mengandalkan ingatannya untuk mengambil kembali kekayaan tersebut setelah kehidupannya kembali terulang. Kemudian, dia berencana untuk pergi ke tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu untuk hidup tenang. Dengan cara ini, dia bisa menghindari malaikat maut sekaligus menikmati hidup kaya tanpa gangguan. Namun, saat Yije terlahir kembali dan sadar, dia malah mendapati dirinya terkurung di lembaga pemasyarakatan untuk anak muda. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya, apalagi ini? Hidup yang penuh drama? Jika dia tidak bisa keluar dari tempat itu, bagaimana dia bisa menemukan kembali 20 miliar tersebut? Lebih mengejutkan lagi, di dalam penjara, dia bertemu dengan seseorang yang pernah berusaha membalas dendam padanya. Orang itu adalah Yo In-so, penguasa sekolah yang pernah memukulinya hingga mati. Meskipun Yije belum mendapat ingatan dari tubuh baru ini, dia hanya ingin melampiaskan rasa frustrasinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melancarkan pukulan kepada Yo In-so. Ketika petugas penjara yang terkejut berusaha untuk menghentikan perkelahian, tiba-tiba sebuah kristal memori muncul dan memasuki tubuh Yije. Barulah dia menyadari bahwa pemilik tubuh yang sekarang adalah Choi Tae-sang. Choi Tae-sang memiliki impian sejak kecil untuk menjadi seorang petinju. Tetapi karena kemiskinan, dia akhirnya menyerah. Lebih buruk lagi, ibunya terus-menerus diganggu oleh penagih utang. Melihat ibunya yang malang berlutut memohon, sebuah kesempatan untuk menghasilkan uang datang padanya. Ketika Choi Tae-sang tiba di tujuan yang dimaksud, dia baru tahu bahwa seorang anak orang kaya menabrak seseorang hingga terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Orang kaya itu tidak ingin masuk penjara. Jadi dia menawarkan Choi Tae-sang yang masih di bawah umur untuk menggantikan dirinya dengan imbalan 200 juta rupiah. Choi Tae-sang yang sering melihat ibunya diganggu utang dan mengetahui bahwa orang kaya tersebut sangat mampu, akhirnya setuju. Namun, tak terduga, gadis yang ditabrak itu meninggal dunia, dan akibatnya hukuman yang seharusnya dia jalani hanya dengan pembebasan bersyarat berubah menjadi 2 tahun penjara. Saat berada di pengadilan, Choi Tae-sang hanya bisa merasa kecewa melihat pengacaranya yang telah menipunya. Di penjara, dia bertemu dengan pengacaranya untuk menyuarakan ketidakpuasan, berharap pihak yang bersalah bisa mengganti kerugian dengan 1 miliar rupiah. Jika tidak, dia akan mengungkap semua yang terjadi. Namun, tindakannya itu ternyata seperti bermain dengan api. Untuk membuat Choi Tae-sang benar-benar patuh, orang kaya tersebut diam-diam menyewa orang untuk menyerangnya di penjara. Beruntung, Choi Tae-sang memiliki kemampuan tinju yang cukup baik sehingga dia bisa bertahan dan menghindari kematian beberapa kali. Saat itu, Yije akhirnya bisa menyusun pikirannya dengan jelas.
dia menyadari bahwa pertemuannya dengan Yo In-so di penjara ini adalah sebuah kebetulan belaka. Yo In-so yang takut dianggap lemah, malah menceritakan tentang kejahatan yang pernah dilakukannya kepada teman-teman sepenjaranya. Yi-jae tak bisa menahan diri dan tertawa. Lalu dia berjalan mendekat dan berniat untuk membongkar kedok palsu Yo In-so. "Apakah kamu sering menggunakan cara seperti ini untuk menipu orang lain?" tanya Yi-jae sambil melayangkan tamparan demi tamparan. Tatapannya semakin tajam dan penuh kebencian. Yo In-so yang awalnya berusaha terlihat menakutkan, akhirnya mulai terkulai setelah serangkaian tamparan bertubi-tubi. Dia tak menyangka Yi-jae bisa mengetahui kebohongannya. Bahkan teman-teman penjara yang sebelumnya takut padanya kini marah besar dan menyerbu untuk memberikan pelajaran tambahan. Tak lama kemudian, hari yang dinanti-nanti oleh Yi-jae, hari kebebasannya, tiba. Namun, sebelum pergi, dia berencana untuk memberikan pelajaran terakhir pada Yo In-so. Pada malam hari, dia menariknya ke kamar mandi untuk sebuah pertemuan lagi. Dengan penuh percaya diri, Yi-jae mengklaim bahwa dia memiliki penglihatan supranatural, yakni bisa melihat mata batin. Dia menakut-nakuti Yo In-so dengan cerita tentang seorang anak yang mati tertimpa batu di sudut ruangan. "Saya ingin bertanya, apakah kamu merasa menyesal telah menganiaya dia?" kata Yi-jae, lalu melanjutkan dengan ancaman yang semakin menyeramkan. "Anak itu akan selalu berada di atas pundakmu, menemanimu hingga akhir hidupmu." Setelah mengatakan itu, Yi-jae berpura-pura menunjuk ke arah tertentu, membuat Yo In-so melompat ketakutan dan mundur. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malangnya, dia malah ketakutan lebih parah ketika sebuah handuk jatuh dan menyentuh bahunya, membuatnya takut hingga terkencing di tempat. Keesokan harinya ketika Yi-jae dibebaskan, Yo In-so terlihat sangat terguncang, seperti kehilangan akal sehatnya. Yi-jae pun keluar penjara bersama sahabat terbaiknya di dalam penjara. Namun, sebelum menikmati kebebasan, mereka segera dihadang oleh seorang pengacara yang sudah menunggu lama. Begitu Yi-jae masuk ke dalam mobil, pengacara tersebut tanpa ragu mengeluarkan 1 miliar rupiah sebagai imbalan. Tapi Yi-jae juga sudah memiliki 20 miliar yang dia sembunyikan dari kehidupan sebelumnya, dan uang dari pengacara itu sudah tidak lagi menarik baginya. Dia tak peduli dengan uang tersebut dan hanya ingin segera bebas dari masalah ini. "Saya akan menjaga rahasia ini. Kalian hanya perlu berhenti mengganggu saya," kata Yi-jae dengan santai, lalu turun dari mobil. Meskipun demikian, pengacara itu merasa ada yang tidak beres. Dia yakin Yi-jae pasti memiliki rencana lain. Tak lama kemudian, Yi-jae menemukan tempat di mana dia menyembunyikan uangnya di kehidupan sebelumnya. Melihat tumpukan uang 20 miliar di hadapannya, Yi-jae tak bisa menahan kegembiraannya. Namun, saat dia berniat untuk menikmati kekayaan tersebut dengan menyendiri, tiba-tiba telepon dari ibunya masuk. Pada awalnya, Yi-jae tidak berniat menjawabnya. Namun dia teringat akan kehidupannya yang penuh penderitaan, terutama saat dia bundar di kehidupan sebelumnya, dan tak sempat berpamitan dengan ibunya. Perasaan nostalgianya muncul, dan akhirnya dia memutuskan untuk membagi 20 miliar itu menjadi 2 bagian. Satu bagian dia kirimkan kepada ibunya untuk menikmati masa tuanya. Sementara sisanya dia simpan di dalam lemari penyimpanan di pusat perbelanjaan. Namun, lemari penyimpanan itu hanya bisa menyimpan barang hingga 4 hari saja. Setelah lebih dari itu, barang yang tersimpan akan dibersihkan oleh staf. Meskipun ada beberapa keraguan, Yi-jae tidak bisa menunda-nunda lagi. Dia harus segera menyelesaikan urusan pentingnya. Lagi pula, dia berencana untuk kembali mengambil uang tersebut sebelum waktu yang ditentukan habis. Namun, saat dia berjalan di sebuah gang dekat rumah, tiba-tiba dia diserang dari belakang dan ditusuk oleh seseorang. Orang yang menyerangnya ternyata adalah ayah dari gadis yang tewas ditabrak oleh anak kaya yang ia gantikan masuk penjara. "Sebelum meninggal, anakku tidak bisa tenang karena merasa belum terbalaskan. Tapi kamu karena masih di bawah umur, hanya dihukum 2 tahun dan sekarang sudah dibebaskan," ujar pria itu dengan penuh kemarahan. Setelah mengetahui identitasnya, Yi-jae dengan tulus meminta maaf. Setelah pria itu sedikit meredakan emosinya, Yi-jae berencana untuk mengungkapkan kebenaran kepadanya.
"Sebenarnya orang yang menabrak anakmu bukanlah saya," katanya. Namun saat pria itu hendak menanyakan lebih lanjut, suara langkah kaki mendekat. YJ berbalik dan melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah sahabat terbaiknya di penjara. Tapi yang mengejutkan, begitu sahabatnya melihat YJ terluka parah, ekspresi wajahnya berubah menjadi garang dan menyeramkan. Pada saat yang sama, sahabatnya mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. YJ akhirnya menyadari bahwa sahabatnya adalah seorang penjahat yang disusupkan oleh pengacara untuk menghabisinya. Namun, karena tidak ada kesempatan, dia harus menunggu hingga 2 tahun di penjara untuk melaksanakan tugas tersebut. Sahabatnya, yang awalnya berpikir bahwa misinya gagal, tiba-tiba mendapat kabar bahwa pengacara menaikkan imbalan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya dengan menyerang YJ. Setelah serangan itu, YJ dalam keadaan terluka parah. Dia ingin memberitahu sahabatnya bahwa masih ada 10 miliar di dalam tasnya, namun sahabatnya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Setelah menusuknya berkali-kali, sahabatnya akhirnya panik dan meninggalkan tempat kejadian. YJ kehilangan banyak darah dan segera merasa kesadarannya mulai menghilang. Namun, tepat pada saat itu, telepon dari ibunya masuk. Dia berusaha untuk meraih telepon itu, tetapi tubuhnya tidak bisa bertahan dan dia pun akhirnya meninggal. Ketika jiwa YJ kembali ke dunia kematian, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan berjanji bahwa di kehidupan berikutnya, dia akan mendapatkan uang itu dan hidup dengan baik. Saat itu, dia hanya berharap agar kematian datang dengan cepat. Ketika dia membuka mata lagi, dia merasa tubuhnya sulit untuk dikendalikan. Memori kristal yang biasa muncul juga tidak muncul. Ternyata di kehidupan ini, dia lahir kembali sebagai bayi. YJ sangat sedih karena merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan 10 miliar tersebut. Di tengah kesedihannya, seorang wanita datang dan melihat bayi yang menangis, yang membuatnya segera meminta maaf. Wanita itu kemudian membawanya ke dalam mobil. YJ pun menduga bahwa wanita ini adalah ibunya di kehidupan ini. Namun, dia merasa sangat kecewa karena orang tuanya sepertinya tidak layak untuk menjadi orang tua. Mereka menganggap anak hanya sebagai beban. YJ yang tidak bisa melawan akhirnya hidup dengan kehidupan yang singkat sebelum akhirnya dibunuh oleh wanita itu. Ketika YJ membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya kembali berada di dunia kematian. Sang pencabut nyawa datang dan YJ bertanya mengapa orang tua seperti itu bisa hidup dengan nyaman. Pencabut nyawa itu menjawab bahwa orang tuanya pasti akan ke neraka setelah mati dan tidak ada penyesalan yang bisa menghapus dosa mereka. Sebaliknya, YJ malah memilih untuk melompat dari gedung dan tidak peduli pada ibunya yang sangat mencintainya. YJ yang tidak ingin berdebat lebih lama dengan pencabut nyawa, meminta agar segera dibebaskan dengan cara cepat. Kemudian, dia mengalami kelahiran kembali yang ketujuh. Ketika YJ kembali sadar, dia melihat waktu dan menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir untuk mengambil barang dari lemari penyimpanan. Dia khawatir tentang bagaimana cara cepat untuk mengambil uang tersebut, dan kebetulan dia berada di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Setelah menyadari bahwa hari terakhir untuk mengambil barang dari lemari penyimpanan sudah tiba, YJ segera mempercepat langkahnya dan akhirnya berhasil sampai tepat sebelum petugas membersihkan tempat tersebut. Keadaan uang 10 miliar di dalamnya tetap aman dan utuh. Dengan uang itu dia bisa hidup dengan bebas dan menikmati kehidupan. Ketika melewati kaca toko di pusat perbelanjaan, dia memperhatikan bahwa penampilan dirinya sangat tampan kali ini. Saat dia melihat ke cermin, dia juga tidak sengaja melihat papan iklan di belakangnya yang mengungkapkan bahwa dia ternyata adalah seorang model di kehidupan kali ini. Pada saat itu, kristal yang menyimpan ingatannya pun datang, dan YJ mengetahui bahwa pemilik tubuh ini bernama Jang-gun. Namun, yang membuat YJ bingung adalah dalam ingatannya, Jang-gun tidak memiliki petunjuk apapun yang berhubungan dengan kematian. Tidak ada informasi yang bisa menjelaskan bagaimana Jang-gun bisa meninggal. YJ merasa bingung apakah perjalanan reinkarnasinya kali ini akan berakhir begitu saja. Namun, dengan kehidupan yang sangat menyenangkan ini, YJ merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu,
Ketika dia melihat sebuah koran di meja, Yije memperhatikan bahwa orang tuanya di kehidupan sebelumnya telah mendapatkan pembalasan. Memiliki orang tua seperti itu benar-benar malang. Ketika membuka halaman koran yang lain, dia juga menyadari bahwa ada berbagai kecelakaan yang terjadi di kota belakangan ini. Ini memberi Yije sebuah ide. Jika tubuh yang dia huni ini tidak memiliki petunjuk tentang kematian, mungkinkah dia mati karena sebuah kecelakaan? Apakah dia akan meninggal karena kebakaran, kecelakaan mobil, atau penyakit parah? Saat Yije masih merenungkan hal itu, sebuah telepon masuk. Ternyata itu adalah telepon dari teman pemilik tubuh ini yang mengajaknya keluar untuk bersantai. Setelah mengetahui bahwa akan ada banyak wanita cantik di sana, Yije yang merasa bahwa kematian bisa datang kapan saja, mencoba menenangkan dirinya dan berpikir bahwa jika dia harus mengalami kesulitan, mungkin sekaranglah saatnya untuk menikmati hidup. Selama 2 jam berikutnya, Yije memilih untuk melepaskan diri dengan minum alkohol untuk menyegarkan pikirannya yang lelah. Tak lama setelah itu, penyelenggara pesta muncul. Setelah bangun dengan kepala yang pusing akibat minuman keras semalam, Yije mendapati seorang pria muncul di depannya. Ternyata pria itu adalah Park Tae-hoo, kakak dari Park Jin-tae, pemilik tubuh sebelumnya yang meninggal di pesawat terbang. Keesokan paginya, kakak Jang-gun berencana untuk pergi berlibur ke Amerika selama beberapa hari dan memintanya untuk menjaga kedai kopi milik mereka. Meskipun Yije awalnya tidak terlalu antusias, ia akhirnya memutuskan untuk membantu dengan harapan bisa sedikit bersantai. Namun, ketika dia tiba di kedai kopi dan sedang berpikir tentang cara untuk menghindari pekerjaan, tiba-tiba seorang wanita yang sangat familiar muncul di belakangnya. Wanita itu ternyata adalah mantan pacar Yije di kehidupan pertamanya, Jisoo. Namun, karena Yije kini terlahir kembali dalam tubuh yang berbeda, dia menjadi orang asing bagi wanita itu. Jisoo kemudian memesan secangkir teh lemon dan duduk di dekat jendela, tampaknya sedang menunggu seseorang. Yije tak bisa menahan diri untuk meliriknya, namun dia bingung harus memulai percakapan dari mana. Tiba-tiba Jisoo mendekat untuk mengambil pesanannya yang membuat Yije terkejut. Melalui kakak dari Jang-gun, Yije mengetahui bahwa Jisoo sering datang ke kedai kopi tersebut setiap hari. Yije kemudian membujuk kakaknya untuk tetap berlibur lebih lama dan berjanji untuk menjaga kedai dengan baik. Setelah itu, dia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang Jisoo. Apa yang dia temukan sangat mengejutkan. Sebelum kematiannya, Jisoo telah berhasil menerbitkan novel dan bahkan memenangkan penghargaan besar. Namun, untuk mencegah Yije merasa rendah diri, Jisoo memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang pencapaiannya itu. Ternyata, saat itu, saat mereka berpisah, Jisoo tidak bermaksud untuk merendahkan dirinya, melainkan hanya ingin berbagi kebahagiaan tersebut dengan Yije. Mengenang saat-saat mereka berpisah dengan dingin, Yije merasa sangat menyesal. Namun, penyesalan itu sudah terlambat, karena tubuhnya kini bukan miliknya lagi. Meski begitu, untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengan Jisoo, Yije mencoba menggunakan alasan membawa kue untuk menyatakan bahwa dia juga ingin menulis novel. Dia menyatakan bahwa sudah lama memiliki ide yang bagus di dalam hatinya, namun merasa kesulitan karena keterbatasan kemampuan menulisnya. Yije dengan antusias melanjutkan cerita tentang kehidupannya yang terlahir kembali, mengisahkan kisahnya seolah-olah itu adalah sebuah novel. Karena ini adalah pengalaman pribadi yang sangat mendalam, dia dapat menggambarkan alur cerita dan emosi karakter dengan sangat baik. Cerita itu segera menarik perhatian Jisoo dan dalam beberapa hari berikutnya, dia datang ke kedai kopi setiap hari hanya untuk mendengarkan Yije bercerita. Namun, ketika Jisoo bertanya tentang nama tokoh utama dalam cerita itu, Yije berpura-pura belum memutuskan dan langsung melewatkan pertanyaan tersebut. Sampai saat itu, dia masih belum yakin apakah harus mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Jisoo. Suatu hari, setelah Jisoo selesai mendengarkan cerita, ia keluar dari kedai kopi dan hujan turun dengan sangat lebat. Yije berniat untuk memberinya payung, namun tak disadari, sebuah kejadian tak terduga akan terjadi malam itu. Ketika Yije kembali ke kedai,
dia mendengar percakapan dua pelanggan yang menyebutkan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di dekat sana. Dari percakapan mereka, tampaknya mereka mengatakan bahwa gadis yang terlibat dalam kecelakaan itu kemungkinan besar tidak akan selamat. Hal ini mengingatkan YJ pada kata-kata yang pernah diucapkan oleh sang malaikat maut, bahwa penderitaan sejati baru saja dimulai. YJ segera berlari ke lokasi kecelakaan, berharap bisa menolong. Namun ketika tiba di sana, ia melihat sebuah payung rusak tergeletak di tanah. Dia berniat untuk memeriksa kondisi Jisoo di ambulans, tetapi dihalangi oleh polisi yang sedang menjaga lokasi. Sebelum terjadi konflik, YJ akhirnya melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ternyata gadis yang terlibat dalam kecelakaan itu bukanlah Jisoo. Setelah memastikan bahwa Jisoo tidak terluka, YJ merasa lega. Namun, Jisoo merasa bingung dan tidak mengerti kenapa YJ begitu panik. Untuk menutupi kenyataan, YJ berbohong, mengatakan bahwa dia mengira yang kecelakaan itu adalah temannya. Ketika suasana di antara mereka semakin canggung, Jisoo akhirnya mulai membuka hatinya. Dia mengatakan bahwa dia melihat dirinya sendiri dalam diri YJ, karena ketika dia mendengar tentang kekasihnya yang bundir, dia pun merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Dari kenangan Jisoo, YJ akhirnya memahami bahwa meskipun telah berpisah, Jisoo masih sangat mencintainya. Pada momen itu, dia tak lagi ingin menyembunyikan kebenaran. Dan dengan menggunakan cerita novel sebagai alasan, dia mulai menceritakan kenangan mereka berdua, membagikan kisah hidup mereka di masa lalu. Akhirnya, dalam tatapan sedih pacarnya, YJ mengungkapkan nama tokoh utama dalam novelnya. "Sebelum aku mati di kehidupan pertama, aku bernama YJ," katanya. Namun, begitu dia mengucapkannya, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi. Karena telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diungkapkan, YJ sekali lagi terperangkap dalam ketakutan akan kematian. Namun, karena pacarnya kini mengetahui kebenaran, dia pun terlibat dalam insiden tersebut. Namun, sebelum YJ dapat pulih dari kesedihannya, seorang pria keluar dari mobil sport merah. Ternyata pria itu adalah Park Tae-hoo, pemilik perusahaan Taekang, yang pernah dia temui dalam wawancara kerja di awal cerita tadi. Melihat pria itu, YJ teringat semua kenangan tentang kehidupannya yang berhubungan dengan kematian dan reinkarnasi. Ternyata orang yang menyebabkan kematian adik kandungnya di pesawat adalah dia sendiri. Orang yang menggoda atlet ekstrem hingga jatuh dan meninggal juga dia. Bahkan orang yang mengatur seorang penjahat bayaran juga dia. Begitu melihat YJ yang masih hidup, Park Tae-hoo mengenakan sarung tangannya dan sekali lagi mengirim YJ ke dunia kematian. Setelah pacarnya dihabisi oleh Park Tae-hoo, YJ yang kembali ke dunia kematian merasa tidak tahan dengan rasa sakit kehilangan orang yang paling dia cintai. Dia yakin kematian pacarnya adalah hukuman yang dirancang oleh malaikat maut untuknya. Kemudian, dia merebut pistol dari tangan malaikat maut, berencana untuk membuat malaikat maut merasakan penderitaan akibat reinkarnasi. Namun, YJ segera menyadari bahwa peluru tersebut sama sekali tidak dapat melukai malaikat maut. Ternyata malaikat maut tidak memiliki tubuh fisik yang sejati. Apa yang muncul di hadapan YJ hanyalah wujud ilusi dari malaikat maut. Malaikat maut dapat berubah menjadi bentuk apapun, bahkan bisa mengubah dirinya menjadi pacar YJ. Ternyata kematian pacarnya, Jisoo, sudah ditentukan sejak awal dan dia memang ditakdirkan untuk mati pada hari itu. Yang berubah hanyalah kenyataan bahwa YJ ikut terbawa dalam kematian tersebut. Malaikat maut kemudian menjelaskan bahwa kematian Jisoo adalah takdir yang telah digariskan, karena hari itu adalah hari kematian untuknya. Bedanya, pada hari itu YJ juga turut meninggal bersamanya. Namun, YJ masih merasa bingung dan tidak mengerti mengapa Park Tae-hoo menghabisi Jisoo. Malaikat maut tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya. Sebaliknya, dia mengancam YJ bahwa jika dia berniat untuk membalas dendam di kehidupan berikutnya, malaikat maut akan menghentikannya sebelum dia menghabisi siapapun. Sebagai hukuman, YJ akan terperangkap di neraka dan tidak akan pernah terlahir kembali. Setelah itu, peluru menembus kepala YJ, dan dalam sekejap, dia kembali ke tubuh manusia lain.
Di kehidupan barunya, Yije terkejut menemukan dirinya terlahir di dalam tubuh seorang pelukis penjahat. Melihat lukisan-lukisan berdarah di ruangannya, Yije merasa jijik dan ngeri. Ternyata, pemilik tubuh ini sejak kecil memiliki kecintaan terhadap seni lukis, namun karyanya tidak pernah dihargai. Hingga suatu malam, seorang gadis terjun dari gedung dan tewas. Melihat tubuh gadis yang hancur, pria itu tidak merasa takut, malah merasakan kegembiraan yang jahat. Kematian gadis itu memberikan inspirasi padanya dan dia menggambarkan kejadian tersebut dalam sebuah lukisan. Ketika karyanya yang aneh itu dipamerkan, ia berhasil menjualnya dengan harga tinggi ke luar negeri dan sejak saat itu hidupnya berubah. Agar bisa mendapatkan inspirasi yang sama, pria tersebut mulai berperan sebagai penjahat di malam hari. Dia akan menculik orang dan membawanya ke gedung terbengkalai, di mana dia melakukan kekerasan dan kejahatan brutal. Untuk menciptakan lukisan sempurna, dia bahkan melakukan pemotongan tubuh dengan menggunakan gergaji mesin. Darah yang mengalir menjadi bagian dari karya seni yang dia ciptakan di atas kanvas. Karya-karya pria tersebut semakin populer dengan cepat, dan banyak orang kaya yang bahkan rela mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membelinya di pelelangan. Setelah membaca semua ingatan dari tubuh yang ia huni, Yije merasa mual dan segera berlari ke kamar mandi untuk muntah. Di sana ia melihat sebuah boneka Barbie yang pecah di wastafel, yang langsung mengingatkannya pada pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Jisoo, pacarnya, mati dengan cara yang sangat mirip dengan boneka yang putus tali pegangnya. Begitu Yije merasa tenang, ia mulai berpikir bahwa jika sudah terjebak di tubuh seorang psikopat seperti ini, ia bisa memanfaatkan kemampuan tubuh ini untuk membalas dendam pada Park Tae-hoo yang menghabisi Jisoo. Sementara itu, Park Tae-hoo juga selalu terobsesi dengan kejahatan. Bahkan ketika sedang berlatih menembak di lapangan, pelatih hanya berbalik arah sebentar. Namun pria itu sudah mengarahkan senjatanya ke kepala pelatih untuk memuaskan kegembiraannya. Meski akhirnya dia menahan diri. Keesokan harinya, Yije pergi ke tempat di mana dirinya dan pacarnya mati di kehidupan sebelumnya. Ia ingat betul bagaimana di kehidupan sebelumnya dia mengungkapkan semua kebenaran kepada pacarnya. Park Tae-hoo tidak hanya dengan keji menghabisi mereka berdua, tetapi juga membuang pena yang ia berikan kepada pacarnya ke selokan. Ketika Yije hampir mati, ia mendengar dengan jelas bagaimana Park Tae-hoo menginstruksikan pengacara di mobil untuk menggantikan dirinya dan mengaku bersalah. Alasannya, dia baru saja mengonsumsi obat terlarang, dan jika ayahnya mengetahui hal itu, ia tidak akan pernah bisa mewarisi kekayaan keluarga. Pengacara itu pun setuju, setelah dijanjikan uang besar sebagai imbalan, serta jabatan direktur di anak perusahaan setelah keluar dari penjara. Yije, setelah mengetahui hal itu, berhasil menemukan kembali pena yang diberikan kepada pacarnya dengan membuka penutup selokan di dekat situ. Untuk membalas dendam, dia menuju gedung perusahaan Taekang, namun tiba-tiba pingsan tepat di depan pintu. Ketika tiba di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa dia mengidap tumor otak dan hanya memiliki waktu 1 bulan lagi untuk hidup. Meskipun demikian, bagi Yije, sebulan adalah waktu yang cukup untuk membalas dendam. Setelah tertawa kecil, Yije meninggalkan rumah sakit. Saat ia bersiap untuk melanjutkan pencariannya untuk membalas dendam pada Park Tae-hoo, ia menerima telepon dari asistennya. Ternyata ada seseorang yang tertarik untuk membeli lukisannya yang berjudul Red Cloud, yang sebelumnya ia anggap tidak untuk dijual. Yang lebih mengejutkan adalah pembeli tersebut ternyata adalah Park Tae-hoo sendiri. Ini benar-benar tak terduga dan Yije merasa bahwa sekarang dia telah menemukan jalan menuju mereka dengan cara yang tak perlu usaha keras. Segera setelah itu, Yije kembali ke galeri seni untuk bertemu dengan mereka. Lukisan yang ingin dibeli oleh Park Tae-hoo, Red Cloud, ternyata adalah karya dari penjahat berantai sebelumnya yang menggunakan darah beberapa orang untuk membuatnya. Wajah mereka yang penuh penderitaan dan teriakan-teriakan ketakutan digambarkan dengan sangat hidup dalam lukisan itu, menciptakan karya seni yang mengerikan. Park Tae-hoo sangat tertarik dan merasa penasaran mengapa karya Yije bisa begitu memikatnya. Namun, Yije dengan tenang memberitahu bahwa mungkin mereka berdua adalah orang yang sama,
karena mereka berdua adalah psikopat penjahat, bukan? Mendengar kata-kata tersebut, Park Tae-hoo merasa terkejut. Namun Yi-jae segera mengatakan bahwa itu hanya lelucon dan tidak perlu dianggap serius. Saat Park Tae-hoo masih sibuk mengagumi Red Cloud, Yi-jae berencana untuk mengambil tindakan. Tetapi kemudian dia teringat akan peringatan dari sang malaikat maut. Jika dia menghabisi seseorang, malaikat maut akan muncul untuk menghentikannya. Dan sebagai hukuman, dia akan terjatuh ke dalam neraka dan tidak bisa dilahirkan kembali. Pada saat yang sama, Park Tae-hoo menerima telepon dari ayahnya, dan ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, Yi-jae mengajaknya berbicara. Yi-jae menawarkan untuk menjual lukisan itu jika benar-benar tertarik. Dia bahkan meminta Park Tae-hoo meninggalkan alamatnya, karena Yi-jae akan mengirimkan lukisan itu langsung ke rumah mereka. Setelah itu Park Tae-hoo pergi, namun mereka tidak tahu bahwa ayahnya memanggilnya untuk menghadiri upacara peringatan untuk adik laki-lakinya yang baru saja meninggal. Penyebab kegilaan Park Tae-hoo sangat terkait dengan masa kecilnya. Ketika dia masih kecil, dia sangat membenci anak pengasuh yang sering menangis, hingga suatu saat dia memutuskan untuk menghabisinya. Namun, perbuatannya itu ditemukan oleh adik laki-lakinya, yang kemudian memberitahukan tindakan jahat itu kepada ayah mereka. Adik laki-lakinya juga mengungkapkan bahwa dia sedang menggunakan narkoba di belakang keluarga mereka. Sayangnya, adik itu tidak tahu bahwa tindakannya yang membocorkan rahasia kakaknya akan membuatnya menyesal seumur hidup, karena yang akhirnya menghabisinya adalah kakaknya sendiri, Park Tae-hoo. Setelah upacara selesai, Park Tae-hoo kembali terjerat dalam kebiasaan buruknya. Dia segera mengonsumsi obat terlarang lagi untuk meredakan kecanduannya dan kemudian mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, meskipun dia mulai mengalami halusinasi. Keadaannya semakin buruk hingga ia tidak mengurangi kecepatan mobil, dan akhirnya ia diperhatikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Polisi segera mengejarnya di jalan. Akhirnya Park Tae-hoo benar-benar terjebak di jalan buntu. Ketika polisi melihat tangannya yang gemetar, mereka segera menariknya keluar dari mobil. Namun, kedua polisi tersebut tidak menyangka bahwa Park Tae-hoo menghubungi kepala kepolisian dan akibatnya, kedua polisi tersebut dimarahi habis-habisan oleh atasan mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah mengganggu orang yang salah, jadi mereka segera meminta maaf kepada Park Tae-hoo. Namun, sebelum mereka sempat pergi, Park Tae-hoo menampar polisi-polisi tersebut dengan keras, memberikan lebih dari 10 tamparan berturut-turut. Setelah itu, dia melemparkan sejumlah uang ke tubuh mereka sebagai biaya pengobatan. Setelah itu, Park Tae-hoo mendekati seorang polisi tua, namun tidak memukulnya. Sebaliknya, dia justru menghargai ketakutan polisi itu terhadap dirinya. Dengan sikap santai, dia kemudian pergi dan mengendarai mobilnya. Namun, saat dia tiba di depan rumahnya, dia melihat seseorang yang sangat familiar berdiri di depan pintu. Orang itu adalah Yi-jae, yang telah menunggu di sana setelah mendapatkan alamatnya. Yi-jae sengaja menginjak-injak mobil Porsche Park Tae-hoo dan menantangnya, bahkan meludahi dia saat dia berbalik untuk pergi. Ketika Park Tae-hoo hendak memberi pelajaran pada Yi-jae, dia dengan mudah menghindar. Setelah mengalami banyak pengalaman dalam hidup, Park Tae-hoo ternyata bukan tandingan bagi Yi-jae. Namun, tiba-tiba Park Tae-hoo mengeluarkan senapan pompa dari mobilnya dan menembak Yi-jae yang sedang melarikan diri. Setelah berhasil mengenai tubuh Yi-jae, Park Tae-hoo mengira masalah sudah selesai. Tapi, tak disangka Yi-jae tiba-tiba membuka matanya dan melarikan diri, bahkan mencuri mobil Park Tae-hoo dan menabraknya. Setelah beberapa kali mengolok-oloknya, Yi-jae akhirnya mendekati Park Tae-hoo. Ternyata dia sudah mempersiapkan diri dengan mengenakan rompi pelindung peluru. Yi-jae lalu mengikat Park Tae-hoo dan membawanya ke studionya sambil terus mengancamnya. "Kamu tahu bagaimana aku akan menghabisimu, kan? Aku akan perlahan-lahan memutuskan jari jemari kaki dan tanganmu, lalu menggunakan gergaji listrik untuk memijatmu dari ujung kaki hingga kepala," katanya. Karena hanya dengan cara itu dia bisa mengatasi kebenciannya. Namun, tak disangka,
saat Yije baru saja membawa Park Tae-hoo ke studionya dan bersiap untuk memulai aksinya. Kondisinya memburuk dan dia pingsan. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya terikat di atas meja operasi. Posisi mereka kini terbalik, di mana Park Tae-hoo kini berada di atas angin. Yije tidak bisa bergerak dan terpaksa tunduk pada kehendaknya. Di saat yang sama, dia mendengar dari mulut Park Tae-hoo bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari pertama wawancara kerja ternyata adalah ulah Park Tae-hoo. Ternyata mereka berdua memiliki hubungan yang sangat erat sejak beberapa kehidupan sebelumnya. Meskipun Yije kini telah mengetahui segala hal, ia tetap tidak bisa menghindari takdir kematiannya. Park Tae-hoo berniat untuk mewujudkan skenario yang telah digambarkan sebelumnya pada dirinya. Dengan begitu, Yije kembali mengakhiri kehidupannya kali ini. Namun yang mengejutkan, Yije tampak tidak merasa kesakitan. Sebaliknya, sebuah senyuman jahat terukir di sudut bibirnya diikuti dengan tawa keras. Tawa ini membuat sang maut seolah-olah mulai memahami sesuatu. Apakah kematiannya sudah direncanakan sejak awal? Ternyata Yije sudah merencanakan segalanya. Dia telah memasang kamera pengawas tanpa celah di seluruh ruangan untuk merekam bukti kejahatan Park Tae-hoo. Bahkan, meskipun dia harus mati, dia tidak ragu untuk melakukannya demi memastikan bahwa mereka terperangkap di bawah pengawasan kamera. Ada berita baik lainnya. Sebelum meninggal, Yije berhasil memancing Park Tae-hoo untuk mengakui secara langsung bahwa dialah yang telah menghabisi adiknya. Pada saat yang sama, Park Tae-hoo tidak menyadari bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah Yije tertawa gila, dia membiarkan sang maut mengantarnya ke tubuhnya di kehidupan selanjutnya. Di kehidupan baru ini, Yije membuka mata dan mendapati dirinya sedang mengejar seorang preman muda. Ternyata di kehidupan ini, dia adalah seorang polisi. Namun, pemilik tubuhnya adalah seorang polisi pengecut yang selalu lari ketika berhadapan dengan preman. Segalanya berhubungan dengan latar belakang keluarganya. Ayahnya yang seorang polisi gugur dalam tugas saat Yije masih kecil. Impian ayahnya adalah agar dia menjadi polisi, tetapi ketika Yije memperlihatkan tanda pengenal polisi kepada ibunya, ibunya malah jatuh sakit. Ibunya tak ingin melihat anaknya mati di tangan orang jahat seperti suaminya. Yije pun berjanji kepada ibunya bahwa ia akan tetap hidup dengan selamat. Namun, untuk memenuhi janji tersebut, dia menjadi semakin pengecut, menghindari setiap tugas berbahaya. Hal ini membuat rekan-rekannya di kantor polisi meremehkannya. Pada suatu malam, saat dia melihat Park Tae-hoo sedang memukuli rekan kerja mudanya, dia pun tidak berani menghalangi. Takut hal itu akan menambah masalah bagi dirinya. Walaupun dia berusaha menuruti keinginan ibunya, tak lama setelah itu ibunya meninggal karena penyakit berat. Setelah kepergian ibunya, Yije pun mengambil alih tubuh tersebut. Pada suatu hari, Yije melihat seorang penjahat yang sedang menyerang orang dengan pisau di tengah jalan. Tak disangka, orang itu adalah seorang mantan narapidana yang pernah menghabisinya di kehidupan sebelumnya. Yije mendekati orang tersebut dan menanyakan dengan tegas, "Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Choi Tae-sang." Namun, begitu mendengar nama itu, si penjahat malah semakin marah. Karena Choi Tae-sang sudah lama dihabisi olehnya, bagaimana mungkin orang ini bisa mengaku sebagai dirinya? Pada saat itu, orang-orang yang sedang menonton mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Preman itu semakin terpojok dan berniat untuk menyerang dengan pisau. Namun dia dengan mudahnya dikalahkan oleh Yije. Akhirnya, kejadian itu diunggah ke internet dan tiba-tiba Yije menjadi terkenal di seluruh dunia maya. Meskipun rekan-rekan kerja yang dulu meremehkan Yije kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda, Yije sendiri tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Yang lebih penting baginya adalah segera pergi ke rumahnya di kehidupan sebelumnya dan mengumpulkan bukti-bukti dari rekaman pengawasan yang ada untuk dipublikasikan ke publik. Sementara itu, Park Tae-hoo yang telah merasakan kegilaan kejahatan setiap hari semakin tenggelam dalam perasaan sakit jiwanya, hingga tak bisa lagi melepaskan diri dari perasaan tersebut. Dia mulai melihat ke arah sekretarisnya dan niat menghabisi kembali muncul di benaknya. Di sisi lain,
Yije membawa rekan-rekannya dari kepolisian menuju rumahnya di kehidupan sebelumnya. Di sana ia menuju ruang pengawasan tersembunyi dan dengan cepat menyalin semua video yang ada ke dalam flash disk. Setelah itu, dia meminta rekan-rekannya untuk menghubungi pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Ketika polisi tiba, mereka langsung terkejut melihat keadaan ruangan yang penuh darah. Setiap sudut ruangan, bahkan darah yang ada dalam lukisan pun tampak memancarkan cahaya biru. Yije sengaja memberi petunjuk kepada polisi tentang kasus pelukis tersebut, namun itu hanya permulaan. Sebab setelah itu mereka bisa lebih mudah mengungkap kejahatan Park Tae-hoo yang sesungguhnya. Sementara itu, Park Tae-hoo yang sedang menuju villa pelukis merasa penuh harapan untuk melanjutkan aksi kejamnya. Namun, saat tiba di lokasi, mereka justru dikejutkan dengan keberadaan polisi yang mengelilingi tempat tersebut. Yije bahkan menghentikan langkahnya. Park Tae-hoo melihat Yije yang beberapa hari lalu hanya seorang polisi yang dihina olehnya, kini malah dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sana mungkin adalah pelaku kejahatan. Yije bahkan mengingatkan sekretarisnya untuk berhati-hati. Dengan nada mengejek, Yije berkata pada Park Tae-hoo, "Jika kalian tidak segera pergi, kalian akan mulai dicurigai." Dalam kebingungannya, Park Tae-hoo akhirnya terpaksa pergi dengan marah. Di tengah perjalanan, dia memutuskan untuk menurunkan sekretarisnya. Keesokan harinya, berita tentang kasus pelukis gila diumumkan. Melihat hal itu, Park Tae-hoo langsung menghubungi bawahannya, menanyakan apakah mayat pelukis tersebut sudah diproses dengan baik dan memberikan tugas lain kepadanya. Sementara itu, Yije memberikan bukti rekaman pengawasan kepada seorang jurnalis yang ia percayai dan berencana agar si jurnalis melakukan siaran langsung untuk mengeksposnya pada malam hari. Namun, saat dalam perjalanan pulang, Yije tak sengaja bertemu dengan ibu aslinya. Rekan-rekannya memberitahukan bahwa ibu itu sering dipanggil oleh kepolisian karena ada sejumlah uang besar yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Uang itu ternyata adalah 10 miliar yang telah ditinggalkan Yije untuk ibunya. Namun yang mengejutkan adalah ibunya tidak menerima uang tersebut, malah menyerahkannya kepada polisi. Yije yang melihat wajah ibu aslinya yang penuh dengan kelelahan merasa sangat terguncang. Setelah itu ketika ibunya keluar, dia bertanya sebagai seorang polisi, "Mengapa kamu tidak menggunakan uang itu untuk diri sendiri?" Ibunya menjawab bahwa dia merasa seolah-olah Tuhan sedang menghukum dirinya. Menurut ibunya, uang sebesar 10 miliar tersebut adalah nyawa putranya yang dipertaruhkan untuk memperolehnya. Dan itulah alasan dia tidak ingin menggunakannya. Mendengar penjelasan ibunya, Yije tidak bisa menahan air matanya. Pada sore hari, ia membeli makanan dan diam-diam menggantungkan makanan tersebut di depan pintu rumah ibunya, berharap ibunya makan dengan baik dan menjaga kesehatannya. Yije terus mengawasi sampai ibunya masuk ke dalam rumah, barulah dia merasa tenang. Namun, saat dia bersiap untuk pergi, tiba-tiba seorang penyerang muncul dan menusukkan pisau padanya. Sementara itu, Park Tae-hoo mengetahui bahwa ayahnya sedang menyelidiki dirinya. Dalam kemarahan, Park Tae-hoo menekan ayahnya hingga mundur, bahkan membuat ayahnya ketakutan. Namun, dia tidak melakukan apa-apa pada ayahnya. Untuk melepaskan amarahnya, dia mengemudi di jalanan dan secara acak menghentikan seseorang, kemudian mengeluarkan pulpen dari dadanya dan menghabisinya. Tindakan gila dan kejam ini benar-benar menunjukkan betapa gila dan tidak berperasaan dirinya. Akhirnya, Park Tae-hoo pergi ke gereja dan berkata pada salib, "Hidup dan mati orang lain ada di tanganku. Aku adalah Tuhan di sini. Lebih baik sembah aku daripada sembah salib ini." Namun, saat dia akan meninggalkan gereja, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata, seorang pejabat tinggi dari stasiun televisi memberitahunya bahwa ada yang berencana untuk mengungkapkan kejahatannya malam ini. Meskipun pemimpin stasiun berusaha untuk campur tangan, mereka tidak dapat menghentikan hal tersebut karena kepolisian sudah terlibat. Karena tidak ada jalan lain, Park Tae-hoo pun menghubungi anak buahnya. Namun, orang yang menerima panggilan itu justru Yije. Ternyata Yije berhasil menahan serangan penjahat tersebut
dan berhasil menghancurkan semua markas mereka. Setelah mendengar kabar tersebut, Park Tae-hoo langsung panik. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan bertemu langsung dengan Yi-jae, berniat menutup mulutnya dengan uang. Namun, Yi-jae justru menggunakan pulpen milik pacarnya untuk merobek suap yang ditawarkan tersebut. Bahkan, dia dengan marah mengatakan kepada Park Tae-hoo, "Malam ini adalah hari kematianmu." Setelah Yi-jae keluar dari kantor polisi, semua rekan kerjanya mendapat kabar buruk. Ternyata setelah kegagalannya dalam menyuap, Park Tae-hoo segera mengundang puluhan media dan mengungkapkan bahwa dia telah menghabisi sang pelukis. Namun, dengan tidak berdosa mengklaim dirinya sebagai korban. Dia mengatakan bahwa dirinya diculik dan terpaksa melakukan pembelaan diri. Pada saat itu, semua bukti yang seharusnya tayang di berita malah berubah menjadi adegan di mana sang pelukis mengurungnya di dalam kamar. Ternyata Park Tae-hoo benar-benar bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan apa saja. Stasiun televisi tidak hanya menutupi bukti kejahatannya, tetapi bahkan para pemimpin di kantor polisi menyambutnya dengan perlakuan layaknya seorang tamu terhormat. Akankah segala usaha Yi-jae ternyata sia-sia? Park Tae-hoo kemudian kembali ke mobilnya di tengah sorakan publik yang mendukungnya. Namun, saat Yi-jae bersiap untuk pulang, tiba-tiba para penjahat muncul dan langsung membawanya pergi. Di saat yang sama, layar beralih dan menunjukkan Park Tae-hoo di pesawat pribadi yang sedang berbicara dengan anak buahnya mengenai cara untuk menangani Yi-jae. Setelah itu, ia menelan pil dan mulai tertidur. Namun, tak lama kemudian alarm pesawat berbunyi dan Park Tae-hoo melihat pengumuman di radio yang mengungkapkan semua bukti kejahatannya. Ketika dia memasuki ruang kokpit untuk memeriksa, dia mendapati bahwa pilot sudah menghilang. Saat kembali ke kabin penumpang, siaran radio memberitahu bahwa Park Tae-hoo akan mendapat hukuman. Dalam waktu 30 detik pesawat itu akan meledak. Jika dalam waktu 30 detik dia belum mengenakan parasut, nasib Park Tae-hoo akan berakhir, seperti nasib adiknya. Meskipun sangat terburu-buru, Park Tae-hoo akhirnya menemukan parasut tersebut dan melompat keluar dari pesawat setelah pesawat meledak. Ia berhasil membuka parasut dan mulai terjun dengan selamat. Setelah mendarat di jalan raya, Park Tae-hoo langsung tertabrak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Orang yang keluar dari mobil tersebut ternyata adalah Yi-jae. Ternyata, sejak awal Yi-jae sudah merencanakan semuanya. Dia memang tidak pernah berharap hanya dengan bukti yang diberikan kepada jurnalis bisa menjatuhkan Park Tae-hoo. Yi-jae mengetahui dari kenangan hidup adik Park Tae-hoo bahwa Park Tae-hoo sering menyembunyikan pil-pilnya di dalam pulpen. Yi-jae secara diam-diam mengganti pil-pil di dalam pulpen dengan pil tidur. Setelah itu, ia mengatur rekan-rekannya untuk mengikuti dirinya secara diam-diam. Saat dirinya diculik, rekan-rekannya segera muncul untuk menangkap para penjahat. Selanjutnya, Yi-jae menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk menyamar sebagai kapten pesawat, meletakkan bom di pesawat, dan mengaktifkan mode pilot otomatis. Mengandalkan pengalaman sebagai atlet ekstrim, ia melompat dengan parasut dari ketinggian dan berhasil mendarat di lokasi yang ditentukan. Setelah mendarat, Yi-jae memanfaatkan pengalaman mengemudi Choi Tae-sang untuk melacak lokasi Park Tae-hoo dan menabraknya dengan mobil. Langkah berikutnya adalah bagian terakhir dari rencana balas dendamnya. Park Tae-hoo kini tidak hanya terjatuh dalam kehancuran, tetapi juga harus menghadapi pembalasan darinya. Namun, dalam saat-saat kritis, tampaknya malaikat maut datang untuk menghentikan semuanya. Ternyata malaikat maut sudah berbicara dengan Yi-jae sebelumnya, memberitahu bahwa ia akan muncul untuk mencegah balas dendam Yi-jae jika dia terlalu terbakar oleh kebencian. Yi-jae, yang hanya ingin membalaskan dendam untuk kehidupannya di masa lalu dan pacarnya, akhirnya melihat pulpen milik pacarnya jatuh dari saku jaketnya. Ketika melihatnya, Yi-jae terdiam sejenak, seolah menyadari bahwa pulpen itu seperti mengingatkannya untuk menghentikan balas dendamnya. Itu sudah cukup baginya, karena setelah menghukum Park Tae-hoo, Yi-jae sendiri juga akan terhukum. Pacarnya ingin agar dia bisa hidup dengan baik. Dengan perlahan, Yi-jae melepaskan segala kebenciannya dan melangkah menuju cahaya di depannya. Namun,
tiba-tiba ia merasakan angin dingin yang menusuk. Ternyata Park Tae-hoo berniat memanfaatkan kesempatan itu dan menyerangnya dari belakang. Namun, sebuah angin kencang datang dan membalikkan Park Tae-hoo yang sedang mengenakan parasut mengangkatnya ke udara. Segera setelah itu, sebuah truk besar menabrak Park Tae-hoo, memberi dia balasan yang setimpal. Tidak hanya reputasinya yang hancur, tetapi dia juga harus menghabiskan sisa hidupnya terbaring di tempat tidur. Yi-jae akhirnya pergi dengan rasa puas. Di dalam sakunya masih ada kartu memori yang dibuang oleh pengacara itu. Yi-jae memutuskan untuk tidak membantu pengacara tersebut karena ia ingin melihat pengacara itu juga mendapatkan hukuman. Di depan pengacara tersebut, Yi-jae menghancurkan kartu memori itu, memastikan bahwa pengacara itu harus menjalani hukumannya di penjara. Setelah bukti kejahatan Park Tae-hoo tersebar di seluruh internet, seluruh keluarga Park Tae-hoo dicap oleh masyarakat dan dihina. Bahkan ayah Park Tae-hoo mengundurkan diri dari jabatan ketua dewan direksi sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah berhasil membalas dendam untuk pacarnya, Yi-jae melanjutkan hidup dengan identitasnya sebagai seorang polisi. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, setiap hari berjuang melawan penjahat dan menangkap mereka. Namun, dalam hatinya, ia juga menunggu saat kematian datang menghampirinya. Suatu hari, ketika dia dan rekan-rekannya sedang mengejar seorang pengedar narkoba di atap, pengedar tersebut tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak mereka. 2 orang terluka akibat tembakan tersebut. Yi-jae menatap pengedar narkoba yang tampak garang di depannya. Ia kemudian menoleh pada rekannya yang terluka, yang ia tahu memiliki keluarga yang bahagia dan tidak boleh mati begitu saja. Sementara itu, Yi-jae merasa dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa dan sudah tidak ada lagi yang mengikatnya di dunia ini. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk meninggalkan tubuhnya yang sekarang. Dengan keputusan bulat, Yi-jae berlari menuju pengedar narkoba, dan setelah menahan beberapa peluru, ia memeluk lawannya dan bersama-sama melompat dari gedung. Dengan cara itulah Yi-jae mengakhiri hidupnya di dunia ini. Setelah mati, Yi-jae dengan cepat memasuki kehidupan berikutnya. Ketika ia bangun, ia menyadari bahwa di kehidupan barunya ini, ia menjadi seorang pengemis. Ia melihat berita yang tengah disiarkan di televisi tentang kematiannya sebelumnya, yang terjadi saat ia mati sebagai seorang polisi yang berjuang untuk keadilan. Semua orang tampaknya mengenang dirinya sebagai sosok yang penuh dengan keadilan. Dengan kesempatan itu, Yi-jae pergi ke rumah duka untuk melihat siapa saja yang datang untuk mengenang dirinya. Namun, rekan-rekannya tidak mengenalnya sama sekali. Bahkan seorang gadis kecil yang dulu ia pedulikan, kini justru takut padanya dan lari menjauh. Di sana, beberapa pejabat tinggi yang datang untuk memberikan penghormatan malah mengusirnya dengan bantuan pengawal mereka. Meskipun ia tahu bahwa dirinya bukan lagi seorang polisi, Yi-jae merasa seperti orang asing di tempat yang dulu penuh dengan kenangan. Ketika ia berjalan di koridor, ia melihat seorang junior yang dulu pernah ia selamatkan, kini menangis sedih karena kepergiannya. Yi-jae mendekat dan mencoba memberikan penghiburan, mengatakan bahwa jika dia masih hidup, mungkin ia akan merasa senang, bahkan mungkin merasa bahagia atas kematiannya. Namun, kata-kata ini justru membuat juniornya marah. Junior tersebut menatap Yi-jae dengan penuh kebingungan dan marah, bertanya siapa sebenarnya orang tua yang ada di depannya ini, dan apa haknya untuk berbicara seperti itu. Ketika juniornya bertanya, siapa sebenarnya kamu? Pertanyaan itu membuat Yi-jae terdiam. Selama perjalanan hidupnya yang berulang kali melalui berbagai siklus reinkarnasi, ia telah menjalani berbagai kehidupan dan mengalami banyak perpisahan, kehilangan, serta kematian. Namun, saat ini ia sendiri tidak bisa menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Yi-jae merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah keinginan untuk segera mati. Saat sebuah kristal kenangan muncul, Yi-jae memutuskan untuk segera melarikan diri. Ia tidak ingin lagi mengetahui atau terlibat dalam memori orang lain. Namun, dalam usahanya untuk kabur, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Ia menabrak sudut dinding dan mengakhiri kehidupannya saat itu juga. Ketika ia terbangun kembali di dunia arwah,
ia dengan terburu-buru meminta kepada malaikat maut untuk memasukkannya ke dalam siklus reinkarnasi berikutnya. Kali ini, YJ terbangun di tubuh seorang pria dengan pekerjaan stabil sebagai pekerja kantoran dan keluarga yang bahagia. Namun, takdir berkata lain. Pria tersebut dipecat dari pekerjaannya dan kemudian istri serta anak-anaknya meninggalkannya. Kehilangan segalanya membuat pria itu kehilangan semangat hidup, mirip dengan apa yang pernah dialami YJ. Kini, baik YJ maupun pria tersebut hanya memiliki satu keinginan yang sama, untuk mati. YJ akhirnya berlari ke tengah jalan dan ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju dengan cepat. Tubuhnya terlempar beberapa meter di udara sebelum jatuh di tengah kerumunan orang. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Pengemudi mobil itu adalah Park Tae-hoo yang ternyata memiliki hubungan dengan dirinya 7 tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, YJ melihat dirinya yang dulu, 7 tahun yang lalu. Ia mencoba mengulurkan tangan untuk menyentuh dirinya sendiri. Dalam siklus waktu yang berputar, YJ akhirnya menyadari bahwa dirinya kembali ke masa 7 tahun sebelumnya. Saat itu, ia akhirnya menemukan jawabannya. Pria yang berusaha meraih dirinya 7 tahun lalu adalah dirinya sendiri. Semua ketakutan yang ia rasakan selama 7 tahun terakhir ternyata berasal dari dirinya sendiri. Seolah-olah takdir sedang mempermainkannya. Atau mungkin semua ini adalah rencana malaikat maut untuk mengolok-oloknya. Ketika kembali ke dunia arwah, YJ akhirnya bertemu dengan malaikat maut lagi. Dengan hati yang penuh kekecewaan dan keputusasaan, ia berkata kepada malaikat maut untuk segera mengakhiri hidupnya. YJ merasa bahwa kematian hanyalah cara rendah untuk mengakhiri penderitaannya. Ia tidak lagi peduli apa yang akan terjadi. Dalam pikirannya, begitu ia memasuki kehidupan berikutnya, ia akan segera mengakhiri hidupnya sendiri, bahkan jika itu berarti ia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian selamanya. Namun, malaikat maut memperingatkan bahwa kehidupan terakhirnya akan menjadi yang paling menyakitkan dari semua yang pernah ia jalani. Meski begitu, YJ tetap tidak menunjukkan emosi, tampak seperti seseorang yang sudah benar-benar menyerah pada hidup. Akhirnya, dengan suara tembakan yang menggema, YJ memasuki tubuh dalam kehidupan terakhirnya. Ketika ia berdiri di depan cermin untuk melihat wajahnya, ia terkejut luar biasa dengan pemandangan yang ada di depannya. Ternyata dalam kehidupan terakhir ini, YJ yang selama ini ingin mati justru berada dalam tubuh ibunya sendiri. YJ tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun, ingatan sang ibu mulai muncul dari dalam cermin dalam bentuk kristal kenangan. Meski ia mencoba mundur dan menolak, kristal itu tetap menyatu dengan dirinya, membawa semua memori kehidupan ibunya ke dalam benaknya. Ia melihat bagaimana masa kecilnya dipenuhi kebahagiaan sebelum ayahnya meninggal. Sejak saat itu, kehidupan ibu dan anak itu berubah drastis. Ibu YJ harus bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua, membagi waktu antara pekerjaan dan merawat YJ. Meski setiap hari penuh perjuangan, ia tetap bertahan sampai YJ dewasa dan siap bekerja. Namun, semuanya berubah ketika sang ibu kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Ia berusaha memperjuangkan haknya, tetapi kebutuhan hidup memaksanya untuk menerima pekerjaan-pekerjaan kecil, seperti menjadi pelayan restoran atau petugas kebersihan, bahkan mencuci toilet. Walau begitu, sang ibu tak pernah menyerah. Ia terus berusaha hingga YJ lulus. Namun, setelah lulus, YJ hanya menghabiskan waktunya minum-minum dan mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Ia bahkan tak menyadari keberadaan ibunya yang datang untuk memberinya semangat. Di meja, ibunya meninggalkan catatan kecil yang berisi kata-kata dukungan. Hingga suatu hari, ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu, ia mencoba menghubungi YJ. Tetapi panggilannya tak pernah dijawab. Karena khawatir, sang ibu memutuskan keluar dari rumah sakit meski belum sembuh. Namun, sebelum ia sempat keluar dari kamar, teleponnya berbunyi. Itu adalah panggilan dari polisi yang memastikan apakah ia adalah ibu YJ. Setelah mengonfirmasi, polisi meminta sang ibu datang untuk mengenali jenazah anaknya. Seketika sang ibu pingsan mendengar kabar itu.
Saat sadar kembali, ia langsung menuju kamar jenazah untuk memastikan. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa putranya telah tiada. Saat Yije akan dibawa untuk dikremasi, sang ibu dan kekasih Yije menangis tanpa henti. Ketika polisi bertanya mengapa Yije bundir, sang ibu hanya berkata, "Itu salahku, akulah yang menghabisinya." Ia merasa bahwa jika Yije memiliki ibu yang lebih bijak, hal seperti ini tak akan pernah terjadi. Kehilangan itu membuat sang ibu tenggelam dalam kesedihan. Suatu hari di pabrik tempatnya bekerja, ada perayaan ulang tahun cucu seseorang, dan semua orang menerima kue perayaan dengan penuh sukacita. Namun, sang ibu hanya duduk diam di sudut, menatap kue itu dengan air mata mengalir. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan mendalam. Sang ibu mengeluarkan sejumlah uang untuk ikut memberi hadiah dalam perayaan tersebut. Namun, tak disangka orang-orang menganggap uang yang ia berikan membawa nasib buruk. Mendengar hal itu, sang ibu yang bersembunyi di luar pintu menjadi semakin sedih. Ketika ia sedang membersihkan toilet, pandangannya jatuh pada sebuah kutipan dari Napoleon. "Nasib anak-anak selalu diciptakan oleh ibunya." Kalimat ini menusuk hati sang ibu yang sudah terluka, membuatnya menangis terseduh-seduh. Setelah sepenuhnya menerima semua ingatan sang ibu, barulah Yije menyadari betapa tidak bertanggung jawabnya kematiannya dan seberapa besar penderitaan yang ditimbulkan pada ibunya. Penderitaan itu kini sepenuhnya kembali kepadanya. Sekarang, dengan tubuh sang ibu, ia harus hidup sebagai dirinya. Ini adalah bentuk hukuman bagi dirinya sendiri, sekaligus cara untuk mengenang ibunya. Setiap hari, Yije harus bangun pukul 3 pagi untuk naik kereta bawah tanah menuju pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan besar. Ketika pagi tiba, ia harus menaiki tangga yang panjang, dan tubuh sang ibu yang sudah lemah merasakan sakit yang amat sangat di bagian lutut. Saat pulang, Yije mencoba memberikan pijatan pada kaki ibunya untuk meredakan rasa sakit. Saat mencari balsem, ia menemukan sejumlah buku tabungan. Ternyata sejak Yije masih kecil, sang ibu telah menabung untuk masa depannya, untuk membelikannya rumah dan membantunya menikah. Yije akhirnya menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan ibunya selama ini. Keesokan harinya, saat berada di kereta bawah tanah, Yije mendengar nama stasiun yang membangkitkan ingatan dalam dirinya. Dengan refleks, ia segera turun dari kereta. Stasiun itu ternyata berada dekat dengan pemakaman. Setiap hari setelah bekerja, ibunya selalu datang ke sini untuk berbicara dengan Yije di depan nisannya. Ia membersihkan kaca tempat nama Yije tertulis. Tanpa peduli musim, siang atau malam, hujan atau angin, ia tak pernah absen. Saat ini, Yije seakan mendengar suara ibunya di depan nisannya berkata, "Aku tidak mampu menjagamu dengan baik. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Seharusnya kamu bertemu dengan orang tua yang kaya dan baik hati. Di kehidupan selanjutnya kamu harus hidup bahagia." Ia melanjutkan, "Ibu hanya ingin dari kejauhan melihat apakah kamu hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Di kehidupan selanjutnya, kamu harus bertahan hingga akhir." Mendengar semua ini dari belakang, Yije merasa sangat menyesal. Menyadari cinta tanpa syarat yang selalu diberikan ibunya meskipun hidup penuh penderitaan. Yije menangis terseduh-seduh tanpa bisa menahan diri. Ia tidak dapat membayangkan betapa berat perjuangan ibunya menghadapi begitu banyak rasa sakit dan kesedihan, namun tetap tegar untuk melanjutkan hidup. Baru kali ini Yije benar-benar memahami betapa besar tekad sang ibu. Ia teringat bahwa ibunya pernah berkata ingin mendaki Gunung Wufang sekali lagi, tempat yang sering mereka kunjungi bersama ayahnya ketika masih hidup. Meski saat itu Yije dengan mudahnya berjanji, ia tidak pernah sekalipun memenuhi permintaan itu. Keesokan harinya, Yije memutuskan untuk membawa tubuh ibunya mendaki Gunung Wufeng. Jalan menuju puncak sangat curam dan jauh, namun ia tetap melangkah. Ketika akhirnya mencapai puncak yang pernah menjadi tempat kenangan keluarga mereka, Yije menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang begitu indah. Ia menyesal karena tidak pernah menemani ibunya untuk melihat keindahan ini saat masih ada kesempatan. Kini, ia hanya bisa datang ke sini dengan membawa tubuh ibunya, menikmati matahari terbenam bersama, seolah-olah ia menggenggam tangan ibunya sekali lagi.
Namun, karena terlalu larut dalam keindahan pemandangan, Yije tidak memperhatikan waktu. Saat hendak turun, setelah matahari terbenam, ia kehilangan keseimbangan dan terpeleset di lereng gunung. Tubuh ibunya yang sudah lemah semakin terpuruk akibat berbagai penyakit, ditambah dengan luka emosional karena kehilangan putranya, membuat tubuh itu menjadi sangat rapuh. Dalam kecelakaan tersebut, kaki ibunya patah, membuatnya sulit bergerak. Meski begitu, Yije memiliki sejuta alasan untuk bertahan hidup. Ia tidak ingin ibunya meninggal di tempat itu. Dengan kaki yang tidak bisa digerakkan, Yije menggunakan tangannya untuk merangkak. Dengan penuh perjuangan dan kesakitan, ia akhirnya berhasil merangkak dari lereng gunung ke tepi jalan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah sakit, terbaring di atas ranjang. Melihat kakinya yang terluka, Yije teringat malam ketika ibunya melihat kematiannya untuk pertama kali. Ia membayangkan betapa hancurnya hati ibunya saat itu, menangis dengan kesedihan yang tak terukur. Kini, dalam tubuh ibunya yang penuh luka, Yije merasakan sebagian kecil dari penderitaan yang selama ini dialami oleh ibunya. Rasa sakit fisik dan emosional itu membuatnya semakin sadar akan betapa besar cinta dan pengorbanan sang ibu sepanjang hidupnya. Melihat kematian anaknya, ibunya tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Baru saat itu, Yije yang berada dalam penyesalan tanpa akhir menyadari kesalahannya. Dengan penuh rasa bersalah, ia mengakui, "Aku salah. Aku benar-benar salah." Demi menjaga tubuh ibunya tetap hidup, Yije tidak pernah menyerah pada harapan untuk bertahan hidup. Ia terus melanjutkan hidup selama 32 tahun lagi. Hingga di usia tuanya, Yije kembali ke padang rumput, tempat ia mendirikan sebuah rumah kecil yang sederhana. Di sanalah, setelah waktu yang panjang, ia akhirnya menemukan makna hidup. Dulu, Yije hidup dalam ketakutan. Takut dunia, tidak memahami nilainya, takut tertinggal oleh orang lain, dan takut ditolak. Sebelum sempat mekar dalam hidupnya, ia memilih mengakhiri semuanya dalam ketakutan. Namun, setelah kematiannya, barulah ia memahami bahwa esensi kehidupan adalah kesempatan. Hari yang cerah, hari yang hujan, atau hari yang berangin. Semua hari yang terakumulasi adalah apa yang disebut kehidupan. Meskipun gagal, seseorang harus terus melangkah maju. Saat ia masuk ke tubuh ibunya, Yije akhirnya menyadari arti sebenarnya dari hidup. Pada saat itu juga, perjalanan hidup ibunya mencapai akhirnya. Yije pun akhirnya terbangun dengan tenang di dunia kematian. Kehidupan yang ia jalani terasa begitu lama, hingga ia bahkan mulai merindukan kematian. Namun, kematian mengatakan bahwa 32 tahun hanyalah sekejap mata baginya. Dengan penuh rasa harap, Yije berlutut di hadapan malaikat maut, memohon agar diberi satu kesempatan lagi untuk hidup dengan identitasnya sendiri. Ketika ditanya mengapa, Yije menjawab dengan air mata, "Aku ingin memeluk ibuku sekali lagi, hanya sekali saja sudah cukup." Melihat Yije menangis seperti anak kecil, malaikat maut akhirnya berkata, "Kamu menang. Kamu menang melawan aturanku. Kamu bertahan hidup dan berhasil menghindari kematian. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan untuk hidup kembali. Tetapi ingat, kesempatan ini hanya ada satu." Malaikat maut kemudian memberikan pistol dengan 6 peluru, tetapi hanya 1 peluru yang mampu mengembalikannya ke kehidupan. Dengan penuh tekad, Yije mengangkat pistol di tangannya, memasrahkan nasibnya pada peluang kecil yang tersisa. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Yije menarik pelatuk pistol itu. Kemudian, dia pun kembali ke masa lalu, tepatnya sebelum dia melakukan bundir. Di sebuah atap yang sunyi di tengah malam, ponsel yang tergeletak di samping surat wasiat berdering menampilkan panggilan masuk dari ibunya. Dengan tangan gemetar, Yije meraih ponsel tersebut dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah ia pendam selama puluhan tahun. Cerita ini pun berakhir di sini, meninggalkan pesan yang sangat mendalam kepada kita semua. Kisah ini mengajarkan bahwa kita harus menghargai saat-saat yang kita miliki sekarang, karena kenyataan tidak memberi kesempatan kedua. Jangan sampai penyesalan baru datang ketika semuanya sudah terlambat. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe.
dan nantikan kisah yang lebih menarik di video berikutnya.